Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Besar kasih-Mu
Allahku sedang Dia berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. 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 Oh, 敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。唯有你配得，唯有你配得，唯有你配得我敬拜赞美。 Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, mari saat ini kita mau angkat hati, kita mau angkat suara untuk sembah. Kau yang layak kami sembah ya Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan saat ini ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
padamu selamanya. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada kesempatan ini kita akan melihat kepada firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11b sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya bacakan kepada saudara, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan
dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini, dan biarlah kami akan menyadari sebagai umat pilihan Allah yang kudus, yang diundang naik ke gunung-Mu yang kudus, orang yang bersih hatinya, orang yang suci Tuhan hatinya dan bersih tangannya, yang Engkau inginkan untuk naik. Kami berdoa, biarlah kiranya firman ini akan menuntun kami untuk menjadikan gaya hidup yang mencerminkan kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman ini saya beri judul orang-orang pilihan Allah. Seperti apakah kira-kira orang pilihan Allah? Ini berbicara tentang balance antara kebenaran, hidup di dalam kebenaran, di dalam doktrin, dan di dalam karakter. Dan ini selaras dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan yang kita baru baca tadi. Orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Tetapi semua itu dimulai dari kebenaran dasar dulu. Kebenaran dasarnya adalah Kristus dalam semua dan di dalam segala sesuatu. Saya mau kita mengerti dulu. Setiap kali Rasul Paulus mengajar di dalam tulisan-tulisannya kepada jemaat atau kepada pribadi, selalu dia mulai dengan kebenaran, lalu kemudian berakhir dengan dorongan untuk melakukan. Jadi perubahan perilaku. Karena segala sesuatu yang kita percayai dan kita imani, itu akan menentukan perilaku kita. Doktrin menuntun kepada perilaku. Doktrin yang benar menuntun kepada perilaku yang benar. Nah, hari ini kita melihat bahwa statement pertama daripada Rasul Paulus kepada jemaat adalah Kristus di dalam semua. Kristus dalam segala sesuatu. Stephen Lawson mengatakan begini, bahwa batu penjuru kebenaran yang kita bisa memahami semua doktrin-doktrin kebenaran lain yang ada di dalam kekristenan, apakah itu doktrin Tritunggal, apakah itu doktrin Kristus, apakah doktrin keselamatan, doktrin Roh Kudus, doktrin tentang Alkitab, tentang dosa, tentang manusia, tentang gereja, tentang akhir zaman, doktrin tentang malaikat dan roh jahat. Semua doktrin itu harus berakar pada satu cornerstone ini, satu batu penjuru ini, yaitu memahami pribadi dan karya Kristus. Kalau yang ini kacau, maka semua pasti akan kacau. Karena Allah sudah menetapkan, Dia akan menyatakan dirinya melalui pewahyuan khusus, yaitu apa? Kristus. Hanya di dalam pribadi Kristus. Jadi kalau orang itu salah memahami siapa Kristus, apa yang Dia kerjakan, pasti semuanya akan berantakan di atasnya. Jadi itu sebabnya Rasul Paulus menekankan di sini, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita menemukan Kristus di dalam doktrin Roh Kudus, dalam keselamatan, di dalam gereja, di dalam bagaimana kita memandang dosa, memandang manusia, semuanya harus dengan kacamata Kristus, pribadi dan karyanya. Setelah kita memahami itu dengan benar, maka kesimpulannya dikatakan karena itu. Nah, jadi kalau karena itu kan berarti ini sebuah kesimpulan untuk kita terapkan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi, kita dikasih tahu sekarang, siapakah kita ini?
Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dikuduskan untuk apa? Karena biasanya kata kodesh atau kudus itu tujuannya cuma satu, dipisahkan untuk sebuah tujuan khusus. Itu arti kata kudus. Jadi bukan tidak berdosa semata-mata, bukan. Tetapi dipisahkan untuk melakukan satu tujuan khusus. Kalau imam-imam, mereka menguduskan diri supaya mereka bisa melakukan pekerjaan penyembahan atau persembahan kepada bait suci. Nah, sekarang dikatakan kalau kita dipilih oleh Allah, kita dikuduskan oleh Allah, tujuannya untuk tujuan khusus atau destiny yang khusus, yaitu untuk menyatakan Kristus kepada dunia ini. Karena itu, Allah mau kita menyadari setelah kita dipilih, kita nggak cuma duduk-duduk diam lalu tinggal tunggu ke sorga, enggak. Setelah kita diselamatkan, ada justification, kita mengalami proses pengudusan, dan disinilah kita akan memancarkan kemuliaan Allah. Dan karena itu ada tuntutan pemurnian, ada tuntutan karakter yang diperlihatkan. Jadi, iman kita, kebenaran, dasar doktrin yang kita terima, itu harus wujud nyatanya adalah tindakan, perilaku. Dan di sini jelas sekali Rasul Paulus mengatakan, pertama, kenakanlah. Kata kenakan di sini itu seperti kita pakai baju. Jadi setiap hari kan kita pakai baju. Kita harus memakai baju, kita tanggalkan yang lama, yang kalau konteks ayat sebelumnya dia berbicara mengenai dosa-dosa, gaya-gaya hidup, bahkan juga semua karakter-karakter yang jelek. Tanggalkan semua itu. Lalu kenakan, pakailah pakaian yang baru. Pakaian apa pakaian yang baru yang kita pakai sekarang ini? Dikatakan pakaiannya adalah pakaian yang sederhana sekali, yaitu pertama, belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan berarti berbicara mengenai kepekaan yang sejati. Kepekaan kepada kebutuhan orang lain. Ya, jadi ini bicara mengenai simpati kita kepada orang lain. Dan ini adalah atribut Tuhan. Dikatakan Tuhan itu ada di tengah-tengah orang yang remuk hatinya. Jadi dia mengerti bagaimana berbelas kasihan dengan orang yang sedang berduka, sedang mengalami kesulitan, yang bahkan bertindak untuk mereka. Jadi kita sebagai orang percaya, apalagi di masa-masa pandemik ini, kita harus punya sifat bela rasa. Bela rasa itu kita betul-betul punya satu compassion kepada orang lain. Apa yang kita miliki, kita juga bisa bagikan kepada mereka. Itu bentuk daripada bela rasa. Nah, lalu kemudian bukan cuman orang yang lemah lembut, dikatakan juga yang kedua adalah kemurahan. Nah, di sini kita bicara kemurahan, sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Inggris kindness, yaitu orang yang bertindak dengan kedermawanan. Jadi betul ini adalah orang yang mau membagi, ya rela berbagi. Kasih kepada orang lain ditunjukkan dengan kita memberi kepada orang tersebut. Jadi di sini adalah lanjutan dari tema di kitab para nabi ataupun di kitab Mazmur, yaitu tentang orang-orang yang hidupnya bermurah hati. Kita menjadi gereja yang bermurah hati. Pak, masanya kan sekarang masa krisis. Betul. Justru di masa krisis ini kita perlihatkan bagaimana kita share kepada orang lain apa yang kita miliki. Kita berkorban kepada orang lain. Saya belajar, saudara, apa yang kita makan, dan kalau misalnya saya punya kelebihan, saya sudah siapkan itu untuk orang-orang. Apakah itu mungkin penjaga keamanan, atau orang sekitar kita, kita berbagi rasa. Berbagi apa yang kita miliki. Di sini, kita bicara mengambil inisiatif untuk peduli kepada kebutuhan orang lain. Karena kalau orang-orang percaya bisa menerima kasih karunia daripada Tuhan, kemurahan Tuhan, maka kita juga harus memberikan kepada orang lain. Apa yang kita terima, kita juga salurkan kepada orang lain. Saudara, inilah satu sukacita. Kita ini menjadi penyalur. Kita bukan cuma menjadi laut mati, ya, yang cuma terima. Enggak, salurkan juga. Salurkan. Lebih banyak engkau salurkan, jadilah seperti Danau Galilea, yang terus menerima dari Gunung Hermon, yang segar itu, air yang segar, lalu disalurkan, sehingga kemudian banyak menimbulkan kehidupan di sana. Tetapi laut mati, menerima terus, dan akhirnya ya mati, saudara, nggak kemana-mana dia. Tidak ada kehidupan di sana. Yang ketiga dikatakan kerendahan hati. Kerendahan hati berbicara mengenai satu sikap, bukan hanya
mengukur diri kita ini untuk tidak menjadi seperti yang di luar apa yang Tuhan katakan tentang kita, ya kita mesti tahu siapa kita di dalam Kristus. Jadi di luar itu, maka itu adalah kesombongan. Apakah rendah diri pun itu bentuk kesombongan, atau tinggi hati juga kesombongan. Jadi terimalah diri kita sebagaimana Kristus melihat kita. Sebagaimana firman melihat kita. Kalau dikatakan kamu adalah bangsa yang kudus, ya terima itulah diri kita. Kita bangsa yang kudus. Tapi ingat, bahwa bukan kita yang menjadikan diri kita kudus. Kristus yang tinggal dalam kita, yang menjadikan kita kudus. Jadi di sini, terimalah diri kita sebagai orang yang tunduk kepada Allah dan tunduk kepada firman. Itu yang namanya rendah hati. Orang-orang yang memahami posisinya dengan Allah. Seperti Kristus yang dengan rendah hati melakukan kehendak Allah. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6-11. Itu sebabnya Tuhan meninggikan dia. Dan kemudian bicara mengenai kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini berbicara tentang bagaimana kita peduli kepada orang lain, tetapi juga kita tunduk kepada firman dan kepada Allah. Jadi di sini tidak berbicara, hati-hati saudara, ini karakter yang luar biasa. Sebenarnya bicara mengenai kelemah lembutan, gentleness. Karena gentleness beda dengan kelemahan. Yesus berkata, aku ini lemah lembut, belajar daripadaku. Aku ini lemah lembut. Nah, lemah lembut bukan lemah gemulai. Bukan. Lemah lembut bukan artinya orang yang lemah, penuh dengan kelemahan. Tetapi lemah lembut adalah orang yang berpikir, mempertimbangkan, peduli kepada orang lain. Satu, kesediaan untuk mengorbankan hak-haknya demi orang lain. Wah, luar biasa, saudara. Ini kembali lagi contohnya adalah Kristus sendiri. Dia tidak perlu harus ke salib, tetapi demi kita, dia pergi ke salib. Yesus tidak harus. Tetapi dikatakan, demi kita, dia menjadi pendamaian. Supaya kemudian kita bisa beroleh hubungan relasi kembali dengan Allah Bapa. Dan yang terakhir dikatakan, kenakanlah pakaian kesabaran. Nah, di sini bicara mengenai kesabaran itu berarti orang yang panjang sabar, ya, long suffering. Berarti di sini kita bicara sabar ya kepada orang yang ngeselin gitu loh. Hidup bersama dengan orang yang ngeselin, yang iritasi kepada kita setiap hari. Tetapi kita tidak dipanggil untuk balas dendam. Kita tidak dipanggil untuk tonjok balik. Tetapi kita dipanggil untuk bertahan dengan orang-orang seperti ini. Nah, ketika Rasul Paulus mengatakan untuk kita memakai pakaian ini, dikatakan di dalam ayat berikutnya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Nah, ini lagi, saudara, luar biasa. Jadi bahwa kita bukan cuma punya pakaian, tetapi kita juga harus memakai satu atribut lain, dan ini sebenarnya adalah panggilan orang percaya, yaitu panggilan sebagai pengampun. Membuat ruang di dalam hati kita untuk orang lain masuk dan bahkan bisa menerima kesalahan-kesalahan mereka. Mengampuni berarti berbicara mengenai kesinambungan. Ya, kata mengampuni di sini bukan satu kali. Terus-menerus kita mengampuni. Terus-menerus kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Sekalipun mungkin nggak enak kepada kita. Pak, susah. Ya. Tapi itulah panggilan kita. Jadi saudara, mengenakan karakter Kristus itu termasuk menerima panggilan mengampuni. Itu nggak bisa lepas dari kita. Jadi kalau kita mau memiliki orang yang berintegritas dalam hidup kita, maka salah satunya kita perlu untuk terus melepaskan pengampunan dan memiliki gaya hidup pengampunan setiap hari. Gereja kan punya banyak musuh-musuh. Baik setan, dunia, kedagingan. Tetapi semua itu kita mesti lawan. Tidak ada ruang pengampunan untuk mereka. Tetapi kepada manusia-manusia yang membuat iritasi kepada kita,
Tuhan mengatakan, tidak peduli mereka itu orang yang tidak percaya Tuhan, lepaskan pengampunan. Jadi kalau setan ya jangan mengampuni. Ya, setan tidak perlu diampuni, saudara harus libas dia. Dunia, saudara tundukkan, saudara matikan perbuatan-perbuatan dunia, lari dari sana. Kedagingan, saudara salibkan. Jadi semua ini tidak ada ruang untuk yang ketiga musuh utama ini. Tetapi kalau orang, sekalipun dia orang yang membenci Tuhan dan firman, Tuhan mengatakan, ampuni. Ya, semua yang membuat setiap energi kita itu seperti terperas, ampuni. Karena Tuhan sendiri telah mengampuni. Ingat selalu, fokus kita dan referensi kita adalah Kristus. Jadi kalau kita mengingat seberapa besar Kristus mengampuni, sebegitulah kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengampuni. Ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu. Jadi di atas kelemah lembutan, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, di atas semua itu kenakan kasih. Wah, luar biasa, saudara. Ini artinya kasih itu seperti pengikat, ya, wrapping, yang menutup semuanya, menyatukan semuanya. Seperti kalau kita pakai pakaian ini, akhirnya kita, kalau zaman dulu, semua pakaian ini kan akhirnya diikat, pakai seperti ban pinggang gitu. Dan ikatan inilah namanya, ya, dulu kan kancing nggak ada. Ya, jadi kalau sekarang kan saya buka, lalu kemudian saya kancing dengan baik. Atau kemudian bajunya saya masukin, lalu saya ikat dengan pinggang, ban pinggang. Inilah yang disebut mengikat, supaya semuanya itu nempel dan menjadi kokoh, semuanya tidak ada yang lepas. Demikian, yang membuat semua itu menjadi satu adalah kasih. Kasih yang akan membuat kita bisa memiliki kesatuan. Menghindari yang namanya perpecahan. Menghindari yang namanya clicking. Kamu orang kelompok ini, kamu suku ini, nggak ada. Karena di dalam jemaat Kolose, itu sukunya macam-macam. Baik itu orang Yahudi, orang Yunani, lalu ada orang barbar. Orang barbar itu ya orang yang nggak punya manner, orang yang nggak punya tata kerama, orang yang nggak berpendidikan. Bahkan ada orang Skit dikatakan. Orang Skit itu mengerikan, saudara. Itu salah satu suku, bangsa di mana kalau mereka perang, itu batok kepala musuhnya itu dipecahin dua, lalu kemudian ya dimakan isinya, lalu kemudian isinya itu menjadi tempat minum. Itu bangsanya, bangsa Skit itu. Tetapi dikatakan di dalam Kristus, tidak ada lagi. Orang Skit boleh duduk. Itu yang membuat gereja di abad pertama itu bisa menghancurkan semua benteng-benteng segregasi, perpisahan. Orang-orang Romawi itu tidak bisa duduk sama-sama dengan orang miskin. Kalau dia orang kaya, bangsawan, dia tidak bisa duduk dengan orang miskin. Orang Yunani apalagi. Budak ya lain lagi ceritanya. Tetapi gereja bisa kumpul sama-sama. Kenapa? Karena Kristus di dalam semua, dan Kristus dalam segala sesuatu. Di dalam hubungan, di dalam cara berpikir, di dalam kita bersikap, bertindak, bekerja, Kristus dalam segala sesuatu, dan Kristus di dalam semuanya. Kenakan kasih. Jadi, kepada mereka yang ingin bertumbuh dalam Kristus, jadikanlah kasih ini sebagai prioritas tertinggi kita. Tinggal di dalam kasih. Dan ayat ke-15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi semua tadi diikat dengan kasih, tetapi kemudian kasih itu akan menuntun kepada damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera yang bukan cuma kita dengan Allah, tetapi kita dengan orang sekitar kita. Damai sejahtera ini dikatakan memerintah. Nah, menarik sekali kata di sini dipakai kata memerintah, to rule, bukan arti seperti bos, enggak. Tetapi kata memerintah di sini datang dari kata istilah atletik, yaitu seperti wasit. Ya.
Jadi, yang akan membuat kita memerintah di dalam hati kita ini adalah, wasit hati kita ini adalah apa? Damai sejahtera Kristus. Damai itu yang akan menghakimi, menilai, ya, menjadi penengah antara misalnya ada argumentasi, ada perbedaan, adanya keinginan dari kedangigan kita untuk berusaha. Maka gampang sekali untuk kita bedakan apakah ini dari Tuhan atau tidak. Apakah damai sejahtera Kristus memutuskan ya atau tidak kepada keinginan-keinginan tadi itu. Gampang kan? Jangan bilang, yang penting ada damai Pak. Bukan. Bukan damai di hati, tetapi damai sejahtera Kristus. The peace of Christ. Berarti damai yang datangnya dari kebenaran firman. Gitu ya. Jadi di sini bukan cuman, oh ya, hati saya tenang Pak. Belum tentu. Kalau hati kita tenang, bisa saja karena kita menenang-nenangkan hati kita. Tapi di sini enggak. Kita bicara mengenai damai sejahtera Kristus. Yang memerintah karena kebenaran firman. Di dalam istilah Rasul Paulus, dia bilang sebagai kesaksian batin. The testimony of the Spirit. Kesaksian batin. Jadi, ketika hati nurani kita yang sudah dibersihkan itu, yang selalu setuju dengan firman itu, mulai berbicara kepada kita, maka itulah yang akan menuntun kita kepada damai sejahtera Kristus. Kalau kita ingin menjadi umat yang memiliki integritas, kita harus sadar, bukan cuma dari hati, tetapi kita mesti kenakan pakaian yang terlihat sebagai pakaian Kristus. Bukan tampak luar dari materi, tetapi karakter itu adalah perhiasan dan pakaian kita. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa setelah semuanya itu kita dituntun kepada damai sejahtera Kristus, dikatakan dan bersyukurlah. Wow, ini sebuah perintah saudara. Bersyukurlah. Kasih, mengikat, menuntun kepada damai sejahtera, tapi setelah itu dikatakan bersyukurlah. Bersyukur menjadikan segala sesuatu itu lebih mudah. Jadi bersyukur itu, saudara, saya belajar selama masa pandemi. Cara yang paling menarik yang Tuhan berikan kepada saya, bagaimana menang atas godaan. Itu ternyata ya bersyukur. Orang-orang yang tidak setia dengan pernikahan mereka, karena mereka nggak bersyukur dengan pasangan mereka. Mereka nggak puas. Ketika mereka mulai memikirkan orang lain, harusnya mereka bersyukur dulu tentang pasangan mereka. Bersyukur tentang anak-anak mereka. Bersyukur tentang apa yang mereka dapat. Ketika kita mempraktekkan ini, saya belajar banyak godaan yang harusnya tersingkir dengan sendirinya. Karena ketika kita bersyukur, kita menjadikan segala sesuatu, terutama relationship kita, hubungan kita, relasi-relasi kita, itu lebih mudah. Dengan kata lain, bersyukur itu seperti oli yang membuat segalanya menjadi lancar, lebih mudah, enggak ngoyo. Bersyukur. Bersyukur untuk sahabat, bersyukur untuk pemimpin, bersyukur untuk teman-teman sepelayanan, bersyukur untuk orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita. Ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya. Di sini kembali lagi saudara-saudara, firman. 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 Kalau kita mau hidup dengan integritas yang tinggi, cuman satu safeguard-nya, cuman satu pagernya yang paling utama. Jangan loncat dari firman Tuhan. Biarkan firman itu memagari kita. Dan dikatakan, biarlah ini tinggal dalam segala kekayaannya. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu begitu kaya untuk mengubah, membuat hati kita, pikiran kita itu makin lama makin serupa seperti Kristus. Saya selalu melihat firman itu ibarat berlian. Berlian itu makin rumit, biasanya cuttingnya makin banyak, potongannya itu. Ya, sisi-sisinya makin banyak. Ada yang 8, ada yang 16, ada yang 64.
makin rumit, itu dia memiliki signature sendiri-sendiri. Setiap kali kita melihat satu sisi, dan kita melihat sisi yang lain, selalu ada kekaguman. Saya belajar, kenapa gereja harus terus bersatu dalam corporate worship. Karena setiap kali kita mulai berdoa bersama-sama, dikul bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama secara korporat, sebenarnya kita sedang membawa aspek Kristus yang lain yang saya tidak lihat ada pada orang lain. Jadi ketika kita kumpul aspek Kristus yang dibentuk di dalam Pak Gembala, dibentuk dalam para pemimpin, dibentuk dalam para pengerja, dibentuk di dalam pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita, yang kita tidak lihat itu semua disatukan. Jadi indah. Jadi kita nggak boleh menghakimi, kok kamu cuma lihatnya kayak gitu ya? Kok kamu lihatnya begitu ya? Itu aspek Kristus yang terbentuk di dalam mereka. Yang tidak kita lihat atau yang belum terbentuk dalam kita. Dan kita bersyukur. Oh, ternyata bisa begitu ya ternyata Tuhan kerjanya ya. Nggak seperti yang harus menurut saya punya pengalaman. Nggak bisa. Firman. Dan firman bekerja di dalam hidup orang-orang itu berbeda-beda. Nah, saudara-saudara, kekayaan Kristus ini harus diam. Firman itu harus tinggal secara permanen kepada kita. Harus tinggal secara permanen. Bagaimana caranya tinggal secara permanen? Ya, baca, renungkan, hafal, sampaikan, ajarkan, share kepada orang lain. Maka dia akan tinggal di dalam hidup kita. Jadi di saudara-saudara di sini, firman itu setelah tinggal akan menjadikan kita bijak. Dan dari kebijaksanaan itulah kita membagikan kepada orang, kita konseling, kita menolong orang lain, kita membimbing mereka mengambil keputusan-keputusan seturut dengan kehendak Allah. Ini bukan cuman pelayanan dari pengkhotbah. Saya belajar, berapa hari yang lalu, Frank Damazio, seorang hamba Tuhan yang sudah dalam pengalaman pelayanan 47 tahun. Beliau dalam satu trainingnya, saya ikut dan kemudian beliau mengatakan bahwa ada 3 level mengajar firman. Yang pertama itu, kita sebagai murid. Sebagai murid, sebagai orang percaya, kita hidup, baca firman, merenungkan firman, kita memperkatakan firman, kita sharing firman di kul, atau di tempat lain, atau di dalam pemberitaan Injil, kita lakukan itu. Tetapi kemudian yang kedua, kalau kita mulai sampai kepada level servant leader, pemimpin pengerja, di mana kita mulai harus menguasai bagaimana membagikan firman Tuhan dengan benar, mengerti dasar-dasar menafsir firman, mengerti akan teologi firman itu atau teologi kitab tersebut, tujuan dari penulis kitab, sesuatu yang mendasar, ya, basic communication and basic hermeneutics. Tetapi kemudian yang ketiga, dikatakan di dalam pastoral leaders, di mana bila engkau memimpin, bila engkau adalah seorang gembala, memimpin para penatua, memimpin para gembala-gembala, engkau harus menguasai firman itu seperti memegang pisau yang tajam lalu bisa memotong dan motongnya lurus, nggak grepesan, saudara. Itu yang Rasul Paulus tekankan kepada Timotius. Bagaimana menguasai firman secara akurat. Dan saudara-saudara, di mana level saudara? Maka bertanggung jawablah untuk setiap level itu dan menguasai firman ini. Karena ini menjadi bagian kehidupan kita. Untuk bukan cuman kita miliki, tapi kita bagikan. Lalu dikatakan, waktu engkau membagikan itu, waktu engkau menegur orang lain, waktu engkau bisa menuntun orang kepada kebenaran firman, dikatakan sambil memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Jadi lakukanlah semua itu sambil mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Jadi di sini kita berbicara bahwa firman itu juga masuk di dalam hati nurani kita dan dikultivate, ditumbuh kembangkan lewat penyembahan. Jadi saudara, hati yang bersyukur, puji-pujian, penyembahan kita ini akan menuntun kita menciptakan hati yang bersyukur senantiasa. The thankful heart. Hati yang bersyukur. Menyembah dengan hati kita. Ini luar biasa. Bagaimana cara menyembah dengan hati? Kita kan bingung. Gimana ya nyembah dengan hati? Kalau hati kita penuh dengan syukur, mulut kita ini tidak bisa ditahan, pasti akan bersyukur. Pasti akan menyembah Tuhan. Pasti akan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari hari ini,
Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita mengenakan pakaian karakter Kristus. Mengikat semua itu di dalam kasih yang menuntun kepada damai sejahtera Kristus yang akan menilai segala sesuatu, yang menjadi wasit untuk setiap keputusan-keputusan kita. Dan semua damai sejahtera itu akan menuntun kepada bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Sehingga waktu kita mengajar dengan sikap bersyukur bahwa kita masih punya kesempatan berbagi firman. Sewaktu kita menyembah, kita bersyukur, kita menyembah dengan sebuah kebebasan. Diberikan kelegaan, keluasaan, bahkan oleh pemerintah kita untuk menyembah Tuhan. Memberitakan firman, dan kita bersyukur. Dan menyembah dengan hati bersyukur ini, membuat hidup kita akan melewati kesulitan-kesulitan yang ada dengan sebuah keyakinan penuh. Dan ditutup dengan nasihat ini, saudara. Ayat yang ke-17b dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan. Saudara lihat, perkataan dan perbuatan ini bicara mengenai integritas perkataan dan integritas hidup kita. Karena integritas itu kan berarti, you say what you mean what you say. Seriuslah dengan apa yang kamu katakan. Jangan bilang, gue bercanda, gue gak serius dengan apa yang tadi gue omongin, apa yang gue janjiin. Itu bukan orang yang berintegritas, saudara. Tetapi dikatakan juga, integritas itu juga dalam perbuatan. Apa yang kita janjikan, kita penuhi. Buktikan. Integritas dalam perbuatan artinya begini. Anda adalah orang yang sama di kamar mandi sendirian, dengan pikiranmu, dengan di kelas, di pekerjaan, di tempat ibadah, di dalam ibadah pribadi dengan Tuhan. Bisakah kita seperti Paulus berkata, sampai hari ini, aku berusaha untuk menjaga hati nuraniku murni di depan Allah dan di depan manusia. Itu yang namanya integritas. Menjaga hati nurani kita murni di depan Allah dan di depan manusia. Karena kalau cuma di depan manusia, kita bisa pretending, kita bisa berpura-pura, kita bisa bersandiwara. Tapi nggak bisa dengan Allah. Kita harus menjadi apa adanya dengan Allah. Dan demikian juga, kita menjadi apa adanya dengan orang di sekitar kita. Lalu dikatakan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi, ada sebuah ucapan syukur. Tetapi di sini, seperti inklusio ya, dimulai dari engkau menjadi umat panggilan Allah. Umat yang kudus, umat yang dipersiapkan. Lalu ditutup dengan sebuah panggilan yang sama juga. Yaitu apa dikatakan? Semuanya lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita ini adalah perwakilan Kristus. We are the representative of the Lord Jesus Christ on earth. Kita ini representatif. Jonathan Edwards mengatakan begini, bagaimana orang bisa melihat kebangunan rohani terjadi di dunia ini? Dan dia dengan sederhana mengatakan, izinkan orang-orang melihat kamu. Dunia melihat kamu, orang percaya, gereja Tuhan, berjalan dengan semangat yang berkobar-kobar, terbakar bagi Kristus di dunia ini. Kita adalah duta-duta Kristus yang akan berbicara dengan message-nya Tuhan. Berilah dirimu didamaikan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Itu panggilan kita. Kita punya agenda, bukan agenda pribadi. Agenda kita adalah kepentingan kerajaan sorga. Dan kepentingan kerajaan sorga ini harus diberitakan. Di mana firman, berita kerajaan, berita pertobatan ini harus didengar oleh semua suku, kaum, dan bahasa. Baru Tuhan akan datang. Mari kita percaya. Kita sedang ada di masa akhir tuaian. Di mana kita perlu terus berdoa dan meminta Tuhan kesempatan untuk setiap suku, kaum, bahasa memiliki perwakilan nantinya di sorga. Dan ini tanggung jawab kita.
Bagaimana caranya? Tentu kita akan memberitakan Injil, siapapun kita. Tapi juga ada satu tanggung jawab yang luar biasa. Merepresentasikan Kristus bagi dunia. Saya selalu mengingat gereja itu seperti showroom. Dari mana orang bisa melihat Kristus dan kerajaan Allah? Maka, bisakah orang bilang, lihat itu orang Kristen. Lihat itu gereja. Bila mereka bisa melihat bahwa gereja adalah showroom, showcase, ruang pamer kerajaan Allah. Ini loh orang Kristen. Maka kita punya masa depan yang cerah dan gilang gemilang untuk melihat dunia ini penuh dengan pengetahuan akan Allah dan Kristus Yesus. Bapak, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa panggilan kami adalah menjadi perwakilan Kristus di muka bumi ini. Kami dikuduskan, kami dipilih, kami menjadi umat pilihan Allah untuk satu tujuan. Mencerminkan Kristus dan memberitakan Kristus dan karyanya kepada dunia. Dan aku berdoa setiap kami akan berusaha senantiasa mengenakan pakaian kebenaran. Memiliki hati yang suci dan tangan yang bersih untuk naik ke gunung Tuhan, memancarkan kemuliaan Kristus dan menuntun orang datang kepada kebenaran. Biarlah setiap kami Tuhan dengan setia mengenakan belas kasihan, kelemah lembutan, kerendahan hati, kemurahan, kesabaran yang menuntun kami Tuhan di dalam kasih, damai sejahtera Kristus, dan hidup senantiasa di dalam ucapan syukur. Dan aku berdoa, firman Tuhan yang ada di dalam kami yang sudah kami terima, tidak berhenti sampai pada diri kami, tapi terus akan kami bagikan di dalam pengajaran, sharing-sharing kami baik di dalam komunitas pribadi maupun secara publik. Dan lebih dari itu Tuhan, kami nyatakan itu dengan ucapan syukur, pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Dan kami lakukan semua itu di dalam Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk ibadah kami online pagi hari ini Tuhan. Kiranya ibadah kami ini memberikan kekuatan dan hiburan buat setiap kami. Terima kasih buat setiap firman Tuhan yang Tuhan taburkan buat kami pagi hari ini. Bila firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan dari setiap benih firman yang ditaburkan pagi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami biarlah di bangsa kami ini ada shalom Tuhan turun buat bangsa kami Tuhan. Ada pemulihan buat bangsa kami ya Tuhan. Berkati presiden dan wakil presiden yang memimpin bangsa kami beserta para menteri Tuhan yang mengatur jalannya pemerintahan kami Tuhan. Kau beri kekuatan, kesehatan, roh hikmat dan wahyu dan pengertian turun atas mereka. Mereka punya roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Pak Niko Tuhan, dan juga keempat wakilnya, dan juga para pekerja-pekerjanya Tuhan. Biar mereka boleh senantiasa tetap berdiri buat jiwa-jiwa, memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini Tuhan, tidak ada yang menghalangi untuk mereka terus berdiri menyaksikan kebesaran Tuhan dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk GBI Wow pagi hari ini. Kiranya Tuhan para jemaat-jemaat juga Tuhan, Engkau memulihkan keadaan jemaat GBI Wow Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan mereka masing-masing Tuhan.
Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang senantiasa membuka setiap jalan-jalan yang tertutup Tuhan. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, yang memberikan kelegaan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Iwan, juga Kak Ola Tuhan, dan juga semua pekerja-pekerja GBI Uang untuk tetap berdiri buat jiwa-jiwa Tuhan, untuk senantiasa mensupport, mendoakan kami, saling unity satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu cukup buat setiap kami Tuhan. Biarlah kami tetap berdiri, kami tetap ada dalam kuasa hadirat Tuhan, kami tetap intim di hadapan-Mu Tuhan, kami semakin melekat kepada Bapa. Biarlah keadaan apapun tidak menggoyahkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, tangan pengasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Baru saja kita selesai mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus Simanjuntak yang begitu memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk Pak Markus yang sudah meluangkan waktu untuk kami semuanya. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan berpisah. Mari kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu menguatkan kami, telah memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan, khususnya kami berdoa untuk Pak Markus Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai, memberkati, memelihara, dan menuntun dan memimpin setiap langkah hidupnya. Hamba serahkan keluarganya semuanya, pelayannya ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami dan memberkati kami. Lalu Pak juga hamba berdoa untuk jemaat semuanya yang setia selalu di dalam online ini, khususnya GBI Wow Tuhan, kiranya Engkau menyertai keluarga semuanya, tutup bungkus mereka dan darah-Mu yang kudus, kesehatan, sukacita, kekuatan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.